Dalam video ini saya akan membahas tentang ancaman-ancaman yang terdapat dalam sistem operasi dan juga tips cara mengatasi ancaman tersebut. Ancaman terhadap keamanan sistem komputer dapat terjadi dari berbagai macam hal seperti serangan malware, serangan keamanan data, dan juga faktor-faktor lainnya. Ancaman-ancaman tersebut dapat berupa interruption, interception, modification, dan juga fabrication. Interupsi atau gangguan merupakan peristiwa yang terjadi secara mendadak dan dapat mempengaruhi alur eksekusi normal dari program atau sistem operasi. Nah, peristiwa-peristiwa tersebut seperti sumber daya dalam sistem komputer dihancurkan atau menjadi tidak tersedia atau tidak berguna. Nah, contohnya ini seperti penghancuran hard disk atau pemotongan kabel komunikasi. Seperti yang dilihat pada gambar berikut, merupakan ilustrasi adanya gangguan interupsi, di mana sumber berusaha untuk mengirimkan informasi kepada tujuan, tetapi dihalang oleh adanya interupsi atau gangguan. Dalam mengatasi ancaman interruption pada sistem komputer dapat menggunakan layanan penyimpanan cloud yang terpercaya seperti AWS dan juga Google Cloud. Lalu bisa juga dengan mengkonfigurasi firewall dengan benar untuk memblokir akses yang tidak sah masuk ke dalam sistem komputer kita. Dan bisa juga membackup file-file agar nantinya jika terjadi interupsi pada sistem, file-file tersebut dapat kita backup. Lalu yang tidak kalah penting yaitu dengan cara memperbarui perangkat lunak secara rutin, seperti update Windows secara rutin dan juga mengupdate software-software yang perlu diupdate. Lalu selanjutnya ada ancaman interception. Ancaman interception ini merupakan upaya untuk menyadap atau mengakses data yang dikirim atau diterima oleh sistem. Nah, seperti gambar yang ada di sebelah kanan ini merupakan contoh dari gangguan interception, di mana sumber mengirim informasi ke dalam tujuan, tetapi di tengah perjalanan adanya gangguan interception oleh pihak-pihak berupa orang atau program komputer. Contohnya adanya penyadapan atau mengcopy file tanpa diotorisasi. Upaya dalam mengatasi ancaman interception pada sistem komputer dapat dilakukan dengan cara penggunaan enkripsi data. Penggunaan protokol enkripsi ini merupakan implementasi protokol seperti jaringan HTTPS untuk melindungi data yang dikirim dan diterima melalui jaringan. Lalu bisa juga dengan menggunakan protokol VPN atau Virtual Private Network untuk menyandikan seluruh lalu lintas data antar perangkat. Lalu bisa juga dengan penggunaan sertifikasi digital, di mana kita memastikan bahwa sertifikasi SSL atau TLS digunakan secara benar untuk melindungi komunikasi yang melibatkan data yang sensitif. Nah, untuk mengetahui penggunaan sertifikasi digital ini dapat dilihat pada tab browser yang ada di gambar ini. Nah, ini merupakan contoh dari website yang belum menggunakan sertifikasi digital. Lalu menggunakan jaringan yang aman dan juga private, terutama ketika mengakses data yang sensitif. Dan juga bisa dengan rutin mengaudit keamanan sistem operasi kita. Nah, selanjutnya ada ancaman modification. Ancaman modification pada sistem komputer ini berkaitan dengan upaya untuk mengubah data, konfigurasi, ataupun perangkat lunak dengan cara yang tidak sah. Bahkan tidak hanya mengubah, bahkan merusak sumber daya. Nah, hal ini merupakan ancaman terhadap integritas data. Contohnya seperti mengubah nilai file, lalu mengubah program, atau memodifikasi pesan. Seperti yang ada di gambar ini merupakan contoh dari ancaman modification, di mana sumber informasi ini tidak langsung memberikan informasinya kepada tujuan, melainkan dimodifikasi terlebih dahulu oleh pihak tak diotorisasi. Nah, untuk mengatasi ancaman-ancaman ini dapat dilakukan dengan cara integritas data. Terapkan kontrol integritas data untuk memastikan bahwa data tidak dimodifikasi ataupun diubah tanpa seizin. Lalu juga bisa dengan menggunakan fungsi hash untuk memeriksa apakah data telah mengalami perubahan. Selanjutnya bisa juga dengan menggunakan enkripsi data untuk melindungi informasi yang sensitif selama menyimpan dan transmisi data.
Lalu memastikan juga data yang disimpan di dalam perangkat lunak itu disimpan di dalam perangkat fisik ataupun cloud yang terenkripsi. Lalu bisa juga dengan mengaktifkan dan memonitoring penyimpanan log untuk mencatat aktivitas sistem dan juga perubahan konfigurasi. Meninjau log secara rutin untuk mendeteksi anomali atau tanda-tanda perubahan yang mencurigakan. Lalu bisa juga dengan mengimplementasikan autentikasi yang kuat seperti two-factor authentication. Selanjutnya ada ancaman fabrication, di mana ancaman ini ada pada sistem komputer terkait dengan upaya untuk menyusupkan atau memasukkan elemen palsu atau memodifikasi yang tidak sah pada perangkat keras atau perangkat lunak. Nah, contohnya ini yaitu memasukkan pesan palsu ke dalam jaringan ataupun menambahkan record file. Upaya untuk mengatasi ancaman fabrication dalam sistem komputer ini dapat dengan cara memilih sumber pemasok yang terpercaya maupun pemasok perangkat keras ataupun perangkat lunak. Lalu juga bisa dengan verifikasi integritas dan keamanan produk yang diperoleh oleh pemasok tersebut. Lalu bisa dengan cara memvalidasi perangkat keras dengan cara memeriksa perangkat keras yang baru saja dibeli untuk memastikan bahwa itu adalah produk asli dan juga tidak mengandung modifikasi yang tidak sah. Lalu bisa juga dengan pembaruan firmware dan juga BIOS secara teratur untuk mengatasi kerentanan keamanan dan juga memastikan bahwa perangkat keras beroperasi dengan keamanan maksimal. Lalu yang terakhir bisa dengan menerapkan kebijakan keamanan yang ketat pada sistem dan juga aplikasi untuk melindungi dari perubahan atau modifikasi yang tidak sah. Sekian video tentang ancaman-ancaman pada sistem operasi dan tips dalam mengatasinya. Semoga dapat membantu dan terima kasih.